Nyicil beli bur, nyicil apa segala macam. Begitu udah terkumpul, ngontrak lah di Gedung Soko sana. Di daerah Gedung Soko ngontrak, buka bengkel di situ. Alhamdulillah bengkel lancar. Berjalan 3 bulan ada kerjaan, bengkelku dibobol wong, Mbak. Terus gimana waktu itu? Yo meh kendat, Mbak, aku. Tuh, Terus akhirnya meteng, bojoku diculik karo mertuaku. ayo. Ayo meteng, posisi meteng hamil 3 bulan mungkin ya. 3 bulan 4 bulan. Seneng padahal aku san. Wah, aku bisa mengambil gitu. Bisa mengambil. Rasanya kebanggaannya kok ning poin kuwi sih. Loh, lah masamu piye, Mbak? Wong lanang diantar ra iso ngetengi piye? Mbok karo anak elek koyo aku tapi iso kan gitu. Aku lek dadi caleg tak los deh, ora usah pajak-pajakan dadi presiden. Montor los. Halo Sobat Ratu, balik lagi di konten lebih dekat. Nah, kali ini ya seperti yang kalian lihat ya, di sini belakangku adalah koleksi motor-motor klasik ya. Ya kemarin kita udah pernah ke salah satu kolektor motor klasik juga, Pak Kaji Soke. Dan kali ini aku sudah bareng sama owner atau pemilik dari channel Galuh Klasik. Iya. YouTuber kondang. Kondang ra konangan. Halo, salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanca-kanca. Ini yang penyuka motor klasik pasti tidak asing dengan channelnya Galuh Klasik. Tapi meskipun nama channelnya Galuh Klasik, tapi nama asli yang punya channel itu bukan Galuh ya, Pak? Bukan, Galuh itu nama anak saya. Jadi aslinya namanya sinten? Alex Zakaria, Mbak. Alex Zakaria, teman-teman ya. Namaku terlalu ke barat-baratan sin aku, Mbak. Makanya kemarin bikin channelnya itu nama anak saya bikin rodok desa gitulah. Padahal kalau misal Alex itu kok wis ke luar negeri nih. Oh iya, tapi asli ini namanya dulu asal mulanya bukan dari situ, Mbak. Jadi Alex Zakaria itu anak lelaki jejaka lahir di Palangkaraya. Katanya bapak seperti itu. Jadi bapak seperti itu. Dipikirnya bapak Alex iki yo bukan nama yang keren sebenarnya dulu, tapi begitu kadung duwe jeneng ngono kok lho. Oh, bakno jenenge wong barat. Jenenge wong Londo. Tapi tidak mungkin diganti ya, disyukuri ya lah. Oke, jadi hari ini kita pengen mendengarkan sih, pengen mengulik sih ceritanya Pak Alex ini dari awal sampai sekarang YouTube dan punya puluhan ribu subscriber. Wah, Karo radar piro subscriber? Yo, kacanya waduh. Waduh banget ya. Aku pengen tahu sebenarnya tuh Alex Zakaria aka Galuh Klasik iki sopo? Jenis sinten? Yo sapa ya, Mbak? Yo aku iki ya. Kalau dulu. Berarti dulu itu memang sudah dari awal suka otomotif atau gimana? Cerita awalnya banget. Dulu sih memang seneng otomotif dari kecil, Mbak. Kebetulan bapak juga bengkel kan ya. Bapak bengkel, terus mbah saya juga bengkel. Basicnya memang dari keluarga bengkel. Tapi berhubung dulu bapak sempat bangkrut waktu saya SMP, jadi SMP saya nggak nutup, nggak sampai lulus. Bapak bangkrut, lari ke Kalimantan sana merantau. Di situ gonjang-ganjing, Mbak, aku. Maksudnya gonjang-ganjing tuh satu nggak punya skill, nggak punya ijazah, mau kerja apa bingung. Akhirnya mulung. SMP ya waktu SMP, jadi SMP nggak lulus tuh mulung, cari besi tua, jualan ikan hias, Mbak. Ikan hias waktu itu apa? Ya, iwak birta, ikan birta, ikan moli gitu. Pokoknya apapun kerjaannya yang ada uangnya ya. Itu mikul, zaman dulu mikul. Jadi dari SD ke SD gitu, terus mampu beli sepeda, naik sepeda ngontel gitu. Terus bingung kan dulu ceritanya tuh bingung mau apa gitu. Transportasi nggak punya, kendaraan nggak punya, adanya dulu sepeda. Pas mulung ditawari motor dulu, Oke, Mas Mulung ditawari motor. Tapi motornya cuma rangka frame-nya aja, jadi nggak ada mesinnya, nggak ada rodanya, nggak ada, itu cuma rangka. Jadi motor ngumpulin Bama Peso tahun 67 mungkin. Oke, terus Bama Peso cuma rangkanya aja. Terus kerja lagi, ngumpulin uang, dapat beli mesin sama suratnya tak rakit jadi satu. Terus sampai sekarang tuh jadi motor belum tak jual, nggak dijual. Terus habis itu di situ ternyata ngerakit motor tuh, bikin motor bengkel tuh nggak sesusah yang dipikirkan, asal mau, asal seneng gitu. Terus akhirnya kumpul pas kerja mulung, jualan ikan gitu, beli kunci-kunci, Mbak. Kunci-kunci apa? Kunci-kunci buat bengkel.
Oh, kunci-kunci oh, buat iya, bengkel, iya, terus oke. beli bur, nyicil-nyicil beli bur, nyicil apa segala macam. Begitu udah terkumpul, ngontrak lah di Gedung Soko sana. Di daerah Gedung Soko ngontrak, buka bengkel di situ. Alhamdulillah bengkel lancar. Berjalan 3 bulan ada kerjaan, bengkelku dibobol wong, Mbak. Kerjaannya di bengkel itu kan berarti di bengkel. Oke, Kerja di akhirnya- bengkel, tak tinggal Dibobol ngopi wong. sebentar dibobol wong. Jadi motornya orang, kunci-kunci kompresor habis disikat orang. Jadi Itu berarti- nol lagi. Itu berapa bulan setelah sampean akhirnya dari mulung Buka itu bengkel. buka bengkel ya? Ya, kalau dari mulung buka bengkel itu mungkin sekitar 1 tahunan mungkin ya, 1 tahun. Setelah buka bengkel itu kerjaan mulai ada 3 bulan ukuti karo wong, Mbak. Heeh. Terus gimana waktu? Jadi yang ganti rugi, punyanya motornya orang ada 4, terus ya alat-alat itu, dan motornya dulu motor baru-baru. Terus gimana waktu itu? Yo meh kendat, Mbak, aku. Meh kendat barang maksudnya. Ya Pikirannya kalau wes berkala nggak lah nutut. sekarang. Kalau mungkin kalau kita ngomongin sekarang, Mbak, ngomongin sekarang kalau uang 100 200 juta mungkin ya wes lah masih kita bisa cari. Tapi kalau dulu waktu saya awal-awal merintis kerja, itu motor orang yang hilang itu 4 biji. Yang satu harganya 40 juta, CB CB 400 cc. Yang satu tuh Mega Pro, harganya 12 juta. Terus yang satu Vespa Super seperti ini, tapi dulu harganya masih murah. Dulu masih sekitar 5 juta, 4 jutaan sama DKW Union. DKW Union tuh kayak motor saya yang di gudang sana nanti, tahu. Itu harganya zaman dulu sekitar 15 juta. Jadi ngejoli. Itu segitu gimana banyak. caranya akhirnya mendapatkan uang sebanyak itu untuk ngejoli dan juga bikin bisnis? Gini, bingung aku, Mbak. Jadi dukun tak parani, Mbak. Wah, keren aku biar marani dukun. Padahal dukun ya. Sensor mungkin kalau nanti. Gak gitu dong. Gimana dulu akhirnya? Gini, aku sempat datengin orang tua gitu. Intinya tanya, Sopo sing mungkin nolong? siapa yang nyuri gini. Ternyata setiap dukun yang tak parani, yang tak samperin tuh beda-beda jawabannya. Terus akhirnya Gimana ya, bedanya apa aja kalau di ini dukun yang satu? anu temanmu terdekat, gitu. Ini karena udah pasti tahu seluk beluknya gini. Terus ada lagi yang ngomong ini nggak jauh-jauh rumahnya darimu, karena ini tahu seluk beluknya gitu. Jadi pokoknya inilah. Dari situ malah tak angen-angen, loh ini kalau tak turutin katanya dukun ini, wis ndak duwe kanca aku, Mbak. Pasti curiga kan sama orang-orang terdekat tuh pasti malah curiga. Akhirnya ya wis lah tak ikhlasin. Terus Yang punya motor tak bilang, Pak, ini saya nggak bakal lari dari tanggung jawab. Ini pasti tak ganti, tapi saya mau cari pekerjaan dulu untuk ganti ini. Soalnya alatku yang buat kerja juga hilang, gitu kan. Kalau semisal sampean nggak percaya sama saya, sampean nggak terima, sampean penjarakan saya monggo. waktu itu gitu. Waktu itu gitu. Menjanjikan gitu ya. Udah ngepok, Mbak. Yo apa ndak enak situ leh, Mbak. Bapak posisi sama ibu bangkrut, adik-adik juga masih sekolah kan. Jadi yus nggak mungkin minta sama orang tua gitu intinya kan. Harus cari sendiri. Tapi yus untungnya yang punya motor itu semua ngomong yus Mas nggak apa-apa, emang namanya musibah mau di gimana kan lagi gitu. Terus akhirnya Jualan ikan lagi, Mbak. Oke. Nggak punya kunci-kunci, Oke, jualan oke. ikan. Terus ya mulung lagi, cari rosok-rosok gitu. Beli kunci lagi. Ternyata dengan keikhlasan itu dan dengan pekerjaan yang mungkin dikerjakan sungguh-sungguh, yus alhamdulillah tercukupi. Bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Bisa balik lagi dan malah sekarang lebih, alhamdulillah. itu berarti bisa balik lagi dalam waktu berapa itu? 4 bulan, 4 Mbak, bulan. uang segitu banyaknya. Padahal sebelumnya Ah, itu ya. saya nggak pernah megang uang 20 juta itu belum pernah. Blas. Oke. Terus akhirnya ditolongin sama tetangga depan rumah itu. Namanya Mbah Murdi. Mbak Murdi kalau Kalau nonton terima kasih banyak. Sampai sekarang saya masih sering ke sana. Mbah Murdi, kalau memang kebetulan beliau kan guru. Jadi nggih ganti kowe ora apa-apa nggak ada SK ku. Jadi nggak ada kan SK-ne guru Mbah Murdi. Kalau mau nggak apa-apa wis gadekan aja. Itu padahal bukan saudara, bukan apa-apa. Ya setelah akhirnya tak carikan uang di situ, tak ganti. Terus sambil cicil-cicil beli alat lagi itu bengkel lagi di situ. terus akhirnya bengkel lagi. Bengkel lagi. Sampai sekarang, sampai tahun berapa itu akhirnya? Bengkel sampai tahun 2018 mungkin, Mbak. 18 sampai 2019 lah ya. Itu bengkel ngerekrut karyawan, terus karyawan
bisa sampai buka sendiri gitu kan. Itu berarti waktu itu bengkel masih semua motor apa khusus Semua motor. motor klasik? Oke. Semua motor, Mbak. Oke. Semua motor. Terus habis itu jenuh mungkin ya, di bengkel jenuh, kelamaan bengkel jenuh, terus Pak, sorry nuan sewu. Berarti bengkel itu pun belum nggak ada keterampilan sama sekali soal bengkel ya? Pak? Buka bengkel itu. Cuma karena memang dia cuma tahu basic-basicnya gitu. Oke. Basicnya bengkel itu gini gitu. Sebelumnya memang dari awal orang tua basic kan memang bengkel Mbak ya. Iya. Tapi saya tahu pun bengkel tuh belum sampai mendalami. Iya. Ya cuma tahu bongkar pasang. Iya. Kalau bahasa kerennya tuh learning by doing ya. Belajar sambil melakoni itu. Sambil Oke, bekerja. berarti sampai 2018 terus akhirnya 2018 itu aku wis pinter Mbak. alhamdulillah. Sering mlebu TV wisan. Aku sering sampai mlebu radar Tulungagung. Iya, sampai JTV, Trans TV, Trans 7 wis. Itu kenapa itu kok sampai Aku kan senenganku gawe motor aneh-aneh, Mbak. Jadi motor bahan bakarnya solar. Terus motor uap gitu-gitu. Penemu Nemu duit rata balekne wis semacam itulah. Berarti bikin kendaraan sing aneh-aneh. Dulu pas bengkel. Pas bengkel gitu. Itu kenapa kok bisa kepikiran gitu? Aku pengen eksplorasi aja apa? Ngene, Mbak. Tiba-tiba Mungkin Tuhan itu memberikan pemikiran kepada orang itu beda-beda ya. Okay. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa diam, otakku. Akhirnya explore ya. Jadi aku tuh kalau suruh diam nggak mikir apa-apa tuh nggak bisa. Lu mbok sampean ngobrol gini ya sebenarnya ini aku mikir kayak mau kerjaanku apa ya sing iso ndang dadi duit apa gitu. Itu alami dan nggak bisa tak hilangkan. Jadi pas duduk diam gitu, wah motor paling kalau dibikin pakai solar keren. Dia enak tunggal kan bikin gitu. Terus bikin itu, terus motor uap gitu. Yang paling unik apa? Yang jenengan merasa, wah iki ketoke sing paling unik sing wong-wong nggak mungkin iso gawe kecuali aku. Enggak ada. Kalau sekarang orang-orang udah pada pinter, Mbak. Apa kira-kira dulu? Motor uap. Kalau motor uap itu belum sempurna sampai sekarang. Jadi nggak bisa top speed-nya nggak bisa kenceng ya, cuma lari 20-30. Itu ya termasuk keren sih, tapi belum sempat masuk TV. Oke, saya masuk TV berarti motor solar itu. Itu. Masih ada Mas motornya? Dipinjam sama temen, nggak dibalikin sampai sekarang. Kayak konco, kayak blok ngono. Oke. Iya to kangkang. Oke, motor mobil digawani wong oke, Mbak. Iya lho, Bang. Oke, mobil motor digawani konco ndak balik oke, Mbak. Terus tapi dia ikhlas nih Mas kayak. Ikhlas. Ikhlas itu ilmuku yang paling tinggi. Ikhlas Mbak. Kuwi bojoku tak wehne wong. Wis tau rabi belum Mbak sampean? Udah pernah nikah? Belum. Nah, pacarnya tahu diseleding wong, Bro? Enggak tahu tadi. Alhamdulillah udah sih, Mbak. Alhamdulillah. Jadi aku anakku lahir ini istriku hilang. Istriku jadi gini. Dulu aku nikah. Istriku tuh anaknya orang kaya gitu lah. Istriku anaknya orang kaya, orang cukup. Sementara aku pada waktu itu tahun 2016 sih babat coro kerja. Oh berarti tapi tetap bengkel ya waktu itu tetap ya? Bengkel, Mbak. Tetap bengkel. Terus Usaha si bengkel istri ikut saya tak belikan rumah di Permata Kota situ di perumahan kredit Mbak, belinya kredit. Terus istri minta apa-apa belum bisa mencukupi karena ya memang saya bayar cicilan rumah. Terus belum bisa belikan motor bagus, mobil masih bagus gitu. Merintis. Orang tuanya sana nggak support gitu. Wah, anakku kok rabi karo bocah sing koyo ngene numpuk motornya ditumpaki elek. Anakku kok aku tak gedekne sepira wene kok dikek ngene ngono mungkin ya. Mungkin gitu. Terus akhirnya meteng bojoku diculik karo mertuaku. Iya. Ayo meteng hamil 3 bulan mungkin ya. 3 bulan 4 bulan. Seneng medal aku san. Wah, aku bisa menghamili. Bisa menghamili. Tapi kebanggaannya kok ning poin kuwi sih. Loh, lah pasamu piye, Mbak? Wong lanang diantar ra iso ngetengi piye? Mbok karo anak elek koyo aku tapi iso kan gitu. Nah, iki. Oke, terus akhirnya diculik wong tuane. Karena mungkin aku zaman semono belum bisa memberikan kelayakan hidup. Dan belum udah tatoan tapi. Wes, Mbak, ini lahirnya tatonan no. Ya kuwi lah. Terus kersane ngalah dilalah Gusti Allah lagi-lagi mempertemukan. Waktu itu lahiran di Rumah Sakit Ngunut Era Medika. Bocah nggak gelem metu, Mbak, pas lahiran tuh. Padahal aku nyari kemana-mana tuh nggak ketemu istriku. Niatnya ya memang kalau memang sudah nggak mau sama saya, ya monggo. Tapi
anak saya tetap tanggung jawab. Oke. Arep piye-piye tak sekolahne aku niatku Oke. ngono. Terus Begitu akhirnya- lahir ndak mau keluar, dilalah kersane ngalah bidane sing nangani iku koncoku. Budian, berarti Assalamualaikum kenal Budian. gitu, Budian. Terus mungkin dia lihat apa ya? Kakaknya yang Bukan jalan kakak, data. buku pink lho, Mbak. Nggih, data Buku pink kan nggih. kuwi enek tulisannya Tumbuh jenengku kembang, nggih. Alex Zakaria ngono. Terus ditelepon, "Loh, Lek, ini ada orang mau melahirkan namanya ini Orang kok suaminya tuanya, suaminya kok Alex Zakaria apa Alex Zakaria kamu?" Tak cek jenenge sapa? Ini. Oh iya, bojoku kuwi aku ngono. Kuwi diculik karo maratuaku aku ngono. Langsung to the Mm-mm. point. Iki saiki kudu operasi Lek, kudu ngene. Oke wis tangan aku ndang budal aku. Jadi aku langsung ke sana, tanda tangan, lahir. Anakku lahir, 2 hari bojoku hilang. Belum. Itu orang tuanya juga sebenarnya masih nggak ketika sampean datang ke sana. Nggak tahu gitu Mas. Apa? Maksudnya tetap asine ya wis apa sih tetep produk nggak usah. Iya, ngomong gitu. ora aku gila, Mbak. Padahal aku nggak pernah loh ya nyalain, maksudnya kok njaluk duit, nyon sewu, njaluk duit manutua apa piye nggak pernah sama sekali. Bahkan yo kalau aku ada ya tak kasih lah gitu. Tapi yo sebenarnya masa lalu. Oke, setelah anak lahir berarti anaknya jenengan yang bawa. Juga mau percaya. Sampai sekarang. Sampai- Terus berarti oke ini lanjut di bisnis sama di YouTube-nya ya. Berarti 2018 itu tadi udah punya anak kan berarti Udah. 1 tahun terus akhirnya bikin motor sing aneh-aneh. Ya jadi malah gampang diapali wong. Oh, gara-gara Mudah itu ya. diapali, diapali orang. Oh itu loh orang yang bikin motor ini. Terus Tapi brandnya udah Galuh Klasik ya berarti atau udah semenjak anak saya lahir kan langsung tak namain Galuh. Galuh Klasik. Jadi bengkel saya juga Galuh, YouTube-nya juga Galuh gitu. Oke. Mm-mm. Berarti setelah dikenal orang terus akhirnya kapan berpikir bahwa kayak iki YouTube asik deh, YouTube asik deh. Baru. Asik. Baru Berapa? 8 bulan bikin YouTube. Baru 8 bulan. Tenan? Lillahi ta'ala Mbak. 8 bulan dicek YouTube aja. Bulan subscriber kayak ngono. Heeh. Subscribernya wis 25.000 ya tadi. Mungkin aku nggak pernah ngeceki Mbak. Dan Jadi- viewersnya wis tembus atusan ewu bahkan ada sing 1 juta lebih. 1 juta kali ditonton ada. 8 bulan loh ya. Mas. Itu gimana strateginya itu dulu kok bisa Aku gini Mbak, meledos? nggak pernah tak planning dan nggak pernah ada strategi. Jadi wis los-losan gitu aja. Los-losan gitu aja. Heeh. Jadi gini, ya kebetulan memang cara hidup saya juga unik, cara kerja saya juga unik. Mungkin banyak orang yang tertarik, akhirnya kepo-kepo ya seperti itulah. Tapi saman kepikiran oh iki mending tak video-video itu karena apa awalnya? Gini, saya suka touring kan ya. Iya. Saya bikin video pertama itu tentang tips perawatan mobil, saya ingat. Jadi kalau teman-teman mau touring itu caranya ngerawat mobil gini gitu. Tapi itu Sekedar berbagi ilmu gitu, No, berbagi berarti pengalaman. bikin YouTube itu berarti sudah touring kemana-mana ya sebelum itu ya? Udah. Saya udah pernah jelajah Nusantara 3 tahun apa segala macam. Oke. Berarti namanya dari situ terus bikin YouTube. Bikin YouTube itu. Terus akhirnya Yes, kuwi lah. Yes, lumayan banyak viewernya, lumayan banyak subscribernya yes itu. Terus sekarang banyak subscribernya akhirnya buat jualan di YouTube. Jadi akhirnya nek tulisannya kontak owner 08. Sampai iya. ada menghubungi. Iya. Ya itulah Nah, mungkin. Mas ini telepon chat jenengan dari situ. Masa Mbak? Iya. Oh alah. Mas ini yang chat jenengan. Iya. Oke, berarti aku tak tekankan lagi ya. Berarti benar-benar nggak ada kepikiran YouTube itu memang untuk jualan apa-apa Wah, enggak ya? nggak ada. Jadi buat mengedukasi sebenarnya Mbak ya. Aku nggak ngira lah ya bakal YouTube-nya meledos sampai segini nggak ngira. Cuma sekedar berbagi ilmu lah. Mungkin saya udah gini. Kalau saya tuh nggak pelit Mbak sama ilmu itu nggak pelit. Jadi daripada ilmu nanti setelah saya belajar sekian lama terus nggak ada yang terusin dan nggak bermanfaat mati yus nggak digawakan. Kalau seumpamanya saya bikinkan video gitu paling enggak kan banyak orang lihat terus banyak orang yang tahu mungkin nanti juga bisa seperti saya gitu kan jadi biar lebih bermanfaat cuma itu nggak ada kok aku kayak YouTube bisa mluwedes terus oleh penghasilan tuh YouTube enak. Enggak ya. Berarti Nggak dari ada. awal pikirannya ya wis aku seneng ketok iki di YouTube asik deh. Paling gitu aja ya. Wong aku pertama bikin YouTube tuh gini Mbak. Dulu aku bikin YouTube itu ada sama 3 orang. Saya, Bardi itu namanya Pendi, sama Rijal. Oke. Itu gara-garanya makan nasi pecel gitu. Wah, sego pecel kok enak. Dibayangnya ya makan nasi. Terus? Nasi pecel kok enak. Iki carane gawe ya, delok Oke. YouTube.
gawe sambel pecel YouTube. Mas, nyapa to Mas kok dadak ndelok ngono? Nyapa ada ra gawe YouTube? Lah wong kowe dhewe gene yo gawe sesuatu sing wong heeh. Kowe kapan aku ndak sadar Mbak ya, yang ngingetin malah temen-temenku. Kamu tuh setiap bengkel, setiap apa segala macam bikin apa itu kamu memang kayak mudah, tapi orang lain itu nggak bisa loh kayak kamu. Apa kok ndak kayak YouTube aja daripada biar orang lain bisa lihat caramu kayak motor, caramu cari motor, caramu dandani motor gitu. Yus jajal lah yuk kayak video pertama. Jadi teko kono langsung kayak YouTube. Langsung setelah makan pecel setelah ya? makan pecel, ndak enek planning-planningan kayak YouTube. Waktu itu apa pertama kali? Ya tutorial itu ya? Tutorial, tutorial perawatan mobil sama motor. Itu. Di situ langsung. Dengan alat seadanya? Alat seadanya. Apa waktu itu HP-nya? Sebutin merek lah Mbak. Boleh. Boleh ya Mas? Boleh. Sama 3 orang itu ya? Mbak, aku ini ngerekam kleler Mbak. Ora satset ngono. Tapi ya alhamdulillah sing delok oke. Waktu itu pertama kali berapa views-e? Aku pertama bikin video kan Mbak ya, video pertama kan cuma pembukaan, video kedua pembukaan, pengenalan. Kalau video yang bener-bener ada isinya itu saya bikin cara ngidupin mobil yang udah lama nggak terpakai. Itu mobilnya Honda Accord. Dari situ? Dari situ. Itu tak upload sing Honda Accord kuwi 1 jam ngupload 1.000. 1 jam 1.000? Iki tak ancen rezekine deh. Rezekine, mungkin ya gitu. Rezekine enggak sih, nggih. Itu mungkin itu. Terus akhirnya dari situ wah koyoke asik gigi aku, asik gigi. Terus habis itu bikin video review, terus bikin video jual beli, bikin video perjalanan, touring. Kalau yang disenengin orang-orang tuh malah sekarang yang jual belinya. Mungkin karena sekarang klasik kan lagi booming lagi. Selain itu gini Mbak, mungkin ya, kalau di Facebook itu kan banyak penipuan ya. Oh iya, terus gimana? Kalau di YouTube kan kita jualan nggak mungkin kan kita nipu. Oh iya gitu. benar. Kayak kacang kan juga gitu ya? Jadi orang sekarang belanjanya lebih seneng ke situ kayaknya. Kalau motor-motor yang kayak gini. Dan emang susah sih motor-motor yang kayak gini sekarang udah mulai langka. Nah, iya terus Samen, ini nuwun sewu, kalau koleksinya boleh tahu nggak ada berapa sekarang yang sekitar ada? 400 unit. Krungu beneran emang? Wah, jangan gedos katanya. Terus dapatnya dari mana itu motor-motor sebanyak? Iya gini Mbak, saya orangnya kan seneng bergaul, seneng guyon gitu sama orang. Jadi saya juga ikut komunitas motor anti klub Indonesia, saya ikut komunitas EB, komunitas Vespa. Jadi setiap ada acara saya tuh baliknya paling lama. Orang-orang touring tuh paling berangkat di acara, pulang selesai kan ya. Lah aku enggak. Seminggu sebelum acara aku harus berangkat. Mampir tempatnya teman. Momennya acaranya di Jogja gitu ya. Mampir dulu Trenggalek tempatnya teman. Ngobrol-ngobrol nanti tahu-tahu ditawari, "Oh, nek kono nek motor murahan." Mosok mbahane parani yo gitu. Okay. Terus habis itu Ponorogo, nanti mampir lagi tawari lagi gitu. Berarti terus dari pertamanya dari situ. Dari teman terus akhirnya ketemu teman lagi, terus akhirnya bertukar info dari situ. Dari situ Mbak. Yang paling banyak dari itu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang alhamdulillah. Dari teman ke teman gitu. Terus kalau sekarang malah lebih enak. Upload di YouTube gitu kan, jualan di YouTube. Tahu-tahu ada yang nawarin orang-orang dari jauh gitu. "Mas, aku punya motor kayak gini dijual. Ini bisa cair enggak?" Bisa Mas. Jadi gitulah. Jadi lebih enak sekarang. Nggak usah jalan pun udah dapat dagangan. Kadang-kadang gitu Mbak. Dari YouTube ya. Tapi pernah ketipu nggak kalau dari YouTube kayak gitu kan orang jauh kan kita nggak tahu. Alhamdulillah nggak. Karena teman saya Indonesia Raya loh Mbak. Jangan gemen-gemen saya sama saya. Ampun lah. Loh, tenan ini. Karena saya sering jalan-jalan Mbak ya. Jadi saya punya trik sendiri. Trik apa itu? Triknya gini, kalau ada orang Bogor nawarin motor gitu ya, saya telepon orang Bogor, teman saya yang di Bogor. "Bro, cekkan motor ini ada nggak? Kalau memang ada, uangnya tak transfer ke kamu. Nanti kamu ambil, kirimkan ke saya." Gitu. Jadi alhamdulillah belum pernah ketipu. Alhamdulillah ya berarti. Malah sing nipuki koncoku dhewe sing sering. Lah. Lek tuku motor, duitnya 2 juta, motor sing digo regane 10 juta. Duitnya nyicil ya lek sampai kiamat terlalu lunas. Tapi ya nggak apa-apa lah, gitulah. Tapi tadi kan jenengan sempat mention sampean itu jenengan sudah touring keliling Indonesia. Boleh tahu nggak itu dari mana ke mana? Buat semua Indonesia berarti?
Dari Sabang sampai Merauke? Pernah. Semua pernah. Semua? Sak pelosok-pelosoknya pernah. Itu karena jenengan suka Suka. touring aja berarti Suka ya? touring aja. Oke. Lebih senang menikmati hidup. Jadi dari tahun 2006 sampai 2009 itu saya berangkat dari rumah jalan kaki bawa uang Rp15.000. Pulangnya bawa motor, kondang. Wih. Itu di mana itu dapat motor? Mulai bawa motor aku, Mas. Jalan Mulai kaki, bawa- Jalan kemana? kaki dari Sangatta. Dari Sangatta. Jadi dulu kan orang tua bangkrut lari ke Sangatta toh. Nah, Kalimantan. Kalimantan Timur. Saya ikut ke sana. Saya di sana belajar bengkel tempatnya orang gitu kan. Yang kebetulan saya mulai belajar bengkel baru berapa hari itu di situ. Ikut-ikut balapan, melu-melu delok, Mbak. Cuma ikut ngeliatin gitu. Dilalah tim saya menang, sana nggak terima dibacoki, Mbak. Aduh. Oh, dibacoki iki. Aduh. Lho iki. Perang Ada sampai- 400. Ya ampun. Heeh. Tenanan loh ini Dia sumpah. tenanan, ora tenanan gitu. Betul. Sampai dalam sini. Ada 400 sekian jahitan Ikut kebacok. ikut kebacok. Heeh. Tapi enggak kapok ya? Ora. Is piye, Mbak? Tapi sempat frustasi dari situ, Mbak. Karena Sempat frustasi karena tangan saya ini jadi cacat. oh, tapi saat sekarang udah enggak kan? Alhamdulillah ketemu orang di Lombok diperbaiki di sana. Kebetulan ya nggak sengaja juga bisa sembuh. Cacatnya waktu itu Jadi ini sarafnya kan putus, Mbak. Iya. Ini dibacok kan sarafnya ini putus. Heeh. Ini sarafnya putus. Jadi ini dulu nggak bisa gerak. Iya. Ini nggak bisa gerak, terus tangannya jadi kecil. Tapi waktu itu jenengan memang rencana pulang ke Jawa kan? Enggak, orang Enggak. yang planning Oke. sebenarnya. Saya pulang Iya, ke Jawa tuh gara-gara tahu di Kalimantan tuh ternyata kejam. Kalah bacok. Kalau di Iya, sini kan iya. nggak mungkin Iya, gitu iya. ya. Kalah bacok apa ini kurang ajar. Mau bawa motor juga nggak ada anu kan, nggak ada Iya. nggak ada motor, nggak bisa bawa motor juga Iya, tangannya ini kayak gini. Saya ngenol, wis uteknya frustasi, malah hingga paling cara tak lanjut nih hidupku juga tanganku cacat gini-gini, pikiran wis hancur lah. Jalan kaki dari Sangatta ke Samarinda, di tengah jalan di Sangkima, daerah Sangkima, saya ketemu teman saya kebetulan mau ke Samarinda. Lek mau kemana? Nggak tahu jalan, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Ikut Gelandang aku lah ya, aja. mau kasarnya kan ngomongnya gelandang. Ikut aku aja. Kemana? Nguli sawit. Di daerah mana? Daerah Melak. Ayo. Oke. Wis ayo nguli sawit. Sana ya toh. Tangan tapi waktu itu sudah. ya nggak bisa, Nggak Mbak. bisa, 3 kan? tahun Iya, rusak. betul. Jadi ya cuma tangan kiri pakai kaki ya sebisanya lah. Mm-mm. Di situ nggak pernah saya minta uang karena saya nggak berpikir tentang uang. Wis sudah anu, Mbak, aku. Wis walah duit yo nggih apa Pokok urip urip, wis ngene Mbak. yo. Jadi dikasih makannya cukup. Saya 3 bulan di situ kerja, dilalah dapat gajian. Loh, kok oke men gajian? Gajiannya kok Berapa banyak? waktu itu? 7.800.000. Oke. Banyak. Banyak, Untuk 7.800.000. sawit ya. 7.800.000 tak belikan motor Mio. Belikan motor Mio zaman semono harganya 5 juta. Tapi Mio welek, Mbak. Iya. Mio jelek. Yang penting ada buat Mm-mm, transportasi lah. Gasnya tak kasih di kaki, tak kasih boncengan kayak motor itu. Jadi tak kasih sespan Dimodif gitu. dewe. Remnya di tangan kiri. Jadi jalan di situ. Jalan itu nggak ada tujuan. Pokoknya ke barat sampai ke Kalimantan Barat. Kalau uangnya habis, ikut apa gitu. Sampai ujung-ujung ke Aceh turun. Wes itu sampai jelajah Nusantara, sampai ke Sorong Papua sana. Dari Sorong ke Jayapura, motor nggak bisa dibawa. Akhirnya saya naik pesawat, motor tak tinggal di Sorong, saya ke Jayapura. Non sewu itu berarti jenengan touring itu di umur berapa? Kalau itu mungkin ya sekitar belasan tahun, Mbak. 15 atau 14 tahun. 15 tahun. 15 tahun terus keliling Indonesia. Karena nekat. 15 tahun nyapa Fir? Dilarang neker. 15 tahun, kamu bolos sekolah kan 15 tahun gue. Karena ya enggak sekolah saya, Mbak. Jadi ya kegiatannya gitu lah. Oke, berarti perjuangannya ancan yo wes. Sekarang ya memang waktunya untuk memetik hasil lah ya, mungkin. mulai di Jadi bikin lah ya. dari situ dari perjalanan saya itu saya satu Indonesia tuh ada teman semua di sana. Akhirnya Pasti ada teman, pasti ada yang kenal. akhirnya dari situ pun sekarang bikin YouTube kan akhirnya tetap bisa sambung juga, maksudnya garis hidupnya memang takdirnya memang kayak gitu. Mungkin Jadi, seperti itu. supaya sekarang ketika nge-YouTube terus dapat klien jauh udah ada sebagainya udah gampang sekarang. Mbak. Jadi orang mau beli motor di tempat saya tuh nggak pernah ragu gitu. Karena seumpamanya orang Sulawesi gitu kan mau beli motor, Mas ini gini. Sulawesinya mana Pak? Makassar Mas. Saya teleponkan teman saya orang Makassar, saya suruh datang ke situ. Sampean tanya sendiri,
track record saya ini seperti apa gitu. Jadi teman saya yang menjelaskan di situ, orang yang percaya transfer motor tak kirim gitu. Tuh loh, Cah. Luar biasa macam perjuangannya, Cah. Oke, kalau sekarang berarti kesibukannya memang fokus di bikin konten sama bengkel? Enggak ada fokus. Oh, enggak ada fokus. Enggak ada fokus. Sampai ini Sak apa senengnya ya? ya, sak sak senengnya senengnya apa. Tapi kalau YouTube Ya, berapa hari sekali update-nya? Ora Nggak kena mesti. di Mbak, enggak ada planning. Kadang kalau pas mood Mbak ya, pas mood, cuaca baik, dagangan banyak, terus dagangan yang mau disamperin banyak gitu, saya pasti sering bikin konten. Tapi kalau pas mungkin kayak gini kan cuacanya hujan gitu, paling sama anak-anak ngopi gitu. Sama karyawan yang kerja di sini ya ngopi. Kayak tadi baru dapat motor, kebetulan motornya aku seneng, bongkarin benerin gitu. Jadi nggak bikin konten. Oke, berarti yos hidup seperti apa yang sudah dijalani. Mbak, nggak ada planning. Kalau rencana ke depan ada nggak? Misal Nggak ada. aku pengen apa yo? Gawe garasi yang luwih gede apa gimana? Apa nyalek mungkin? Wah gendeng ya. Jadi RT aku rasir nyalek. Saya tuh nggak pengen jadi Pejabat sama sekali? Nggak ada. Saya gini Mbak, saya sama anak buah saya aja itu ngomong aja. Jadi saya nggak mau dianggap saya ini pemilik bengkel. Ini milik kita semua gitu. Oke. Yang penting kalau kamu ada pasien kamu jual monggo. Untungnya bagi dua. Gitu. Jadi saya nggak merasa itu teman saya. Jadi saya tuh nggak punya cita-cita punya jabatan. Apa nih kon merintah wong, wih bingung aku. Ora iso. Caleg tapi nanti bikin undang-undang apa? Wah langsung Tentang permotoran. Aku lah jadi caleg tak los deh, ora usah pajak-pajakan jadi presiden. Motor los. Kok langsung dipilih karo kancane sak Indonesia iku. Karo motor klasik kuwi. Motor tua itu rata-rata nggak ada suratnya, Mbak. Yang tahun 50 ke bawah, tahun 60 ke bawah itu pasti rata-rata suratnya hilang. Lah aku jadi presiden. Bebas. Kalau misal bukan goal, misal harapan ke depannya pribadi. Gak ada. Mau apa? Pengen rabi tapi sama ndak di calon sing sekiranya cocok karo aku ngono ya, Mbak. Penonton mungkin kalian lek kenal kontak neng apa YouTube Mas Galo. ya mungkin di dulu orang sing wah aku kayak tipeku sing seneng motor mungkin cocok Ora sih kok rabi karo aku tak tukokne Fortuner. Gitu. Wah, Makdes. langsung Pak DP sak juta angsuran dhewe. Oke mungkin ya semoga ya kan dari ya jodoh kan dari Kok enak sih gelem tenan jual lu Fortuner ngomong aku. Maksudnya aku mek DP tok sak juta tapi angsuran dhewe bojoku kuwi lho tak kon ngasur maksudnya ngono. Oke itu ya. Tapi mungkin ini ya fokus sama ngerawat anak ya mungkin ya. Ya bisa dibilang gitu Mbak. Tapi aku sendiri sama anak ndak fokus kok Mbak. Jadi anakku tuh sama aku kayak temen. Oh, malah aku kerja di mana ikut Pak melu kayak tadi pulang ke sini. Iya. Apa kuwi? Jadi semua orang tuh yang di dekat saya Mbak ya, itu kayak nggak ada batasan sama saya. Jadi seolah-olah saya itu teman. Jadi nggak ada fokus ke anak tuh. Tapi hebat loh, maksudnya jenengan ini single parent dari anak sampean Dari putri lahir. dari lahir sampai sekarang. Sing nyusoni ya aku gini. Iya, luar biasa. Maksudnya jarang loh enak bapak-bapak tuh yang seperti ini ya nggak sih? Yoi. Tapi lah sampean pengen piye? Duwe bapak kayak aku apa duwe bojo kayak aku ngono. Pak, pacarmu kok putus ora apa-apa. Langsung Fortuner. aku ngerti ya tapi baring kayak gini. Piye? Tapi luar biasa sekali ceritanya. Nggih, begitulah, Mbak. Oke, jadi sebagai penutup juga Mas. Nggih. Kira-kira ada nggak sih apa pesan-pesan mungkin buat teman-teman di luar sana sing aku hari ini merasa lelah dengan hidupku dan lain sebagainya punya pesan-pesan. Intinya ikhlas. Kalau buat teman-teman di rumah yang penting ikhlas. Jadi hidup itu fun aja lah. Jangan semua itu dipikir enggak kelar. Jadi semua dijalani, biar mengalir aja. Kalau punya utang banyak main di sini. Terus? Tak syukur nih. Salah ya utang. Nah, aku enggak, Pak. Ya buat pesennya buat teman-teman ya itulah yang penting ikhlas. Hidup tuh wis kabeh wong pernah ngalami soro. Saya pun juga pernah ngalami soro sing buat makan aja susah. Rokok aja dulu mulung sering di jalan gitu, rokok yang masih panjang gitu. Sumat sering kayak gitu, Mbak. Tapi alhamdulillah zaman segitu aku nggak pernah merasa berkecil hati dan saya nggak pernah mengeluh kepada Tuhan. Saya nggak pernah menyalahkan Tuhan. Sepenting ini Mbak,
kalau menurut saya hidup itu yang penting ikhlas aja, percaya aja kalau semua itu udah diatur sama yang di atas. Ndak lek pangkat duwe isoro. Suatu saat pasti dikasih manis. Percaya bahwa akan ada pertolongan dari Tuhan dan terus berjuang kayaknya gitu ya. Terus berjuang. Berjuang aja teman-teman, stres. Malah mumet. Rasa juga Terus pokoknya dinikmati ngono lho, Mbak. Oke. Nggak usah terlalu berharap, aku pokoknya kalau kerja keras bakal sugih. Ora mesti aku biyen sekolah goblok dhewe nyatane sak kelas sugih Saiki malah dhewe. sugih dhewe. Wah, yo ora sombong Mas. Ini sorry ndak sombong tuh Mas. Guyon iki. Tapi buktinya banyak kok. Salah satunya Guyon, ya Pak Alex. Ini ngomongnya Alex ya keren ya. Oke, itu teman-teman ya ceritanya Pak Alex ternyata luar biasa banget. Aku jangan sampai gak percaya tepuk tangan loh. Sampai ini penontonnya 500 juta loh. Aku ya, so rasa kok tepuk tangan ini pokoknya bariki sampean gelem karo aku. Iya. Enggak gue tak tutup aja lah ya mending. Info dukun yang paling kondang ngenekne Mbak iki. Oke. Anak makasih banyak. siap. Nggih, siap, Mbak. Oke, tak tutup aja lah ya ini daripada gue ketahuan-tahuan. Terima Oke. kasih banyak Sama-sama, Mas Alek Mbak. Nggih. atas waktunya. Semoga lancar lah ke Amin. depannya. Nggih. Ya semoga bisnisnya makin lancar. Semoga ke depannya bagus lah ya. Amin. Terima kasih ya. Sampean juga seperti itu ya. Ya, Mudah-mudahan amin, cepet rabi, amin. barang ngono cepet putus. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa nonton konten-konten lain di YouTube-nya Radio Tulungagung TV ya guys. Terus subscribe juga. Jangan lupa subscribe akun YouTube-nya Klasik. Galuh Klasik juga ya. Subscribe Radio Tulungagung juga. Aku Intan dan juga Mas Alek. Pak Alek. Iya. Pamit undur diri dulu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye loh Pak. Dadah. Asep.